Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung akan mempersembahkan video perangkat pembelajaran di MTS Riyadul Rohmah di kelas 7 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di acara kegiatan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, berdoa. Bismillah. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya. Kita akan memulai di kesempatan hari ini dan Ibu akan menyampaikan materi tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu ya, kegiatan pembelajaran yang kemarin itu apa? Tentang iman kepada malaikat. Pinter. Coba siapa yang tahu malaikat itu diciptakan Allah dari malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Coba sebutkan makhluk gaib yang diciptakan Allah selain malaikat itu apa saja? Apa saja makhluk gaib yang diciptakan Allah? Jin, setan, iblis. Pinter. Selanjutnya, siapa yang sudah tahu tentang kisah Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Ibu mau bertanya, siapa ayahnya Nabi Ibrahim? Azar. Siapa yang Ibrahim akan disembelih? Siapa raja yang dolim pada masa kerajaan Nabi Ibrahim? Raja Namrud dan Namrud. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Tujuan pembelajarannya adalah: 1. Peserta didik dapat menjelaskan secara singkat kisah Nabi Ibrahim dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat Nabi Ibrahim yang dapat diteladani seperti kesabaran, keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan hati. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan indikatornya. 1. Mampu menjelaskan secara singkat kisah Nabi Ibrahim dan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. 2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat Nabi Ibrahim seperti sikap sabar, ikhlas dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Selanjutnya, Ibu akan menyiapkan sebuah video tentang kisah Nabi Ibrahim. Apakah kalian sudah siap? Siap menyimaknya, menontonnya? Siap. Coba harus konsentrasi ya. Coba teguh konsentrasi. Pasang mata, pasang telinga. Konsentrasi. Siap. Alhamdulillah ya, kalian sudah siap.
dia itu yakin bahwa Siti Hajar dan Nabi Ismail akan dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Maka dari itu kalian juga harus mempunyai sifat sabar, tawakal, ikhlas dalam menghadapi ujian. Kalian dalam menghadapi kalau ibu kamu tidak memberi bekal, apakah kalian ikhlas? Tidak. Ikhlas, alhamdulillah. Begitu juga dalam mengerjakan soal. Kalian itu harus tawakal, rajin belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Dan kalian juga harus rajin ibadah, harus beriman, bertakwa seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang harus dipelajari oleh kita semua. Nah, ini ibu akan membagikan tugas masalah yang harus diselesaikan oleh kalian semua, yaitu kelompok 1. Tugasnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi tantangan hidup ketika diperintahkan untuk meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Kelompok 2, bagaimana kalian dapat meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan hidup seperti Nabi Ibrahim. Kelompok 3, bagaimana kalian dapat mengembangkan keikhlasan dalam beramal soleh seperti Nabi Ibrahim. Apakah kalian sudah siap mengerjakannya? Kamu harus diskusi ya. Ada yang menulis, ada yang memberikan saran. Ini kelompok 1. Kerjasama ya. Kelompok 2. Boleh mencari dari sumber dari buku yang tidak. Ayo kalian kerjakan ya.
2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Siap. Ayo ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk mengembangkan keikhlasan dalam beramal soleh seperti Nabi Ibrahim. 1. Menghadapi kesulitan dengan tenang, tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan hidup. Mengambil waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan solusi yang tepat. 2. Meningkatkan iman dan takwa dengan cara meningkatkan Allah SWT dan meningkatkan iman dan takwa dalam menghadapi kesulitan. Berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dan kekuatan. 3. Mengembangkan sikap positif dengan cara menerima dan ikhlas, mengembangkan rasa syukur. 4. Mencari solusi yang tepat dengan cara menganalisis masalah dan mencari solusi yang tepat. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan kalian sudah paham semuanya. Apakah ada tanggapan untuk semua kelompok? Tidak. Apakah ada yang mau ditanyakan ke tiap-tiap kelompok? Tidak. Jadi artinya kalian sudah paham mengenai meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulan dari yang kalian tadi presentasikan adalah, jadi ketika kita menghadapi banyak cobaan, banyak rintangan, harus dihadapi dengan sabar, harus ikhlas, lalu bertawakal. Kepada siapa bertawakalnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kalian itu bagaimana meningkatkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan hidup seperti yang dialami Nabi Ibrahim, yaitu dengan cara beriman kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan menerima semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ya, mengerti semuanya? Mengerti. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes akhir dari hasil kalian pelajaran hari ini. Coba kalian isi di kertas ini ya. Kalian kerjakan jawabannya, tulis bisa. Dari hasil kalian tadi mengisi tes, hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 1. Coba bacakan, Jamila. Keadaan dalam mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. 2. Keteladanan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan istilah dan ismail di Mekah yang serba kekurangan dan keterbatasan. 3. Keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya dan menguasanya dari menyembah kepada materi, benda dan berhala-berhala kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa taala kalimat tauhid atau kalimat ikhlas la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, jadi kita itu harus selalu ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, harus selalu berani dalam kebaikan, tidak usah takut membela kebenaran, karena Allah akan selalu menjaga kita semua kalau kita membela kebenaran. Dan ketika kita diberi seperti tadi ketika kita diberi ujian harus dijalani dengan sabar, harus selalu taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kalian diberi tugas oleh guru, maka harus dikerjakan. Apabila ada teguran dari guru, apa kalian harus marah atau menolak atau menerima? Menerimanya, karena dengan lapang dada, karena guru pun itu supaya kita mendidik, menjaga
solih dan solihah, berakhlak mulia. Ya, sekarang untuk refleksi, apakah kalian ini apa yang kalian senangi dari materi ini? Ketika apa? Oh, melihat video kisah Nabi Ibrahim. Adakah kesulitan di materi ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah mengerti, paham semuanya? Amin. Kalian sudah paham tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, sebelum ditutup, untuk kegiatan selanjutnya kalian coba untuk minggu besoknya membuat proyek berupa